Kelihatan nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Halo? Jelas tidak Bapak Ibu? Ya, jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan masuk ke identifikasi asesmen diagnostik. Identifikasi asesmen diagnostik ya, sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita terus ya Bapak Ibu. Oh ya, baik. Ada insiden sedikit. Identifikasi asesmen diagnostik untuk diferensiasi ya. Bapak Ibu masih pantau ya? Masih jelas ya? Masih Pak, masih. Ya, oke. Ya, diferensiasi ini karena memang kurikulum Merdeka ini juga sangat fokus dan tertarik masuk ke wilayah diferensiasi ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjutkan. Ya, mulai dari diri pemilik grow mindset biasanya berpikir bahwa kecerdasan atau bakat hanyalah titik permulaan. Jadi kecerdasan atau bakat titik permulaan, jadi bukan segala-galanya. Yang fixed mindset ini didefinisikan sebagai pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Kalau yang fixed mindset seperti ini, kalau yang growth mindset dia seperti ini. Kecerdasan atau bakat hanyalah titik permulaan. Jadi dia tidak akan bisa terus berkembang kalau tidak didampingi, bantu dan sebagainya. Lanjutkan. Fase di sekolah dasar itu ada fase A, B, C ya. 1 dan 2 untuk fase A, B ini kelas 3 dan 4, C ini kelas 5 dan 6. Kemudian tujuan asesmen diagnostik ini adalah untuk yang non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ini non-kognitifnya. Kognitifnya, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kita lanjutkan. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi dari siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Jadi kita akan tahu psikologi siswa dan sosial emosinya seperti apa. Ini kita gali di sini, gunanya nanti untuk kita kepada perencanaan dan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Diagnostik ini yang pertama kali harus sebenarnya dilakukan untuk menggali ini. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. Bagaimana kondisi siswa itu di rumah? Apakah didukung orang tua? Apakah lingkungan rumahnya mendukung untuk belajar? Kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Bagaimana kondisi keluarga dan pergaulan siswa? Apakah juga mendukung siswa atau sebaliknya? Justru tidak bagus untuk siswa. Gaya belajar, karakter, serta minat siswa.
Tahapan pelaksanaan asesmen non-diagnostik, persiapan pelaksanaan tindak lanjut. Nah, ini lanjutannya. Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan pelaksanaannya meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Diminta bercerita, diminta untuk menulis, diminta untuk menggambar. Menggambar yang terkait dengan kehidupan sosial, menggambar tentang rumah, menggambar tentang keluarga dan sebagainya. Begitu juga menulisnya juga terkait dengan hal-hal yang tadi ingin kita gali. Berceritanya juga seperti itu. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif, misalnya kelas 1, dia ada orang tua juga harus terlibat. Orang tua penting untuk dilibatkan. Jadi ada orang tuanya, ada siswa. Kemudian juga dilaksanakan satu-satu, orang tua juga harus terlibat dalam proses asesmen diagnostik ini. Kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang bisa digunakan untuk asesmen asesmen diagnostik non kognitif misalnya. Kemudian asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah pelajaran. Tahapan pelaksanaannya, persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Yang perlu diperhatikan, guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan, buat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susun pertanyaan sederhana, meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Ini disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Ini contoh pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif keempat. Nah, ini pelaksanaannya, ada instrumen yang diberikan oleh guru dan anak-anak melaksanakannya. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan tindak lanjut, lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelas. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang penting guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Selanjutnya ini galeri kegiatan. Bapak Ibu buat foto-fotonya, kegiatan yang terkait dengan asesmen sosial dan lain sebagainya. Nah, ini terima kasih. Selanjutnya kecerdasan verbal, kecerdasan anak. Ini macam-macam tentang kecerdasan anak ya. Anak-anak ini punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa melihat anak di satu titik kelemahan, di satu titik lagi dia tentu saja lebih cerdas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang yang terkait dengan materi kita, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapan dan lain sebagainya terkait dengan asesmen diagnostik ini. Silakan Bu. Ya, Pak. Ya, sebutkan nama, kemudian asalnya ya, dari mana. Baik Pak, nama saya Nanda Libra dari Pringsewu Lampung. Ya. Ini saya ingin bertanya Pak mengenai penjelasan yang Bapak berikan tadi mengenai asesmen diagnostik ya Pak ya. Ya. Di sini saya
sedikit bercerita. Saya kan guru agama itu di sekolah itu mengajar, tapi penilaiannya itu saya belum menggunakan yang seperti ini, Pak. Seperti mendiagnosis ini belum saya terapkan. Iya. Saya belum seberapa paham. Nah, ingin saya tanyakan yaitu ketika seorang guru telah melakukan asesmen diagnosis ini maupun kognitif maupun non kognitif, itu hasil penilaian itu akan digunakan di mana gitu, Pak? Kan kalau saya nyusun nilai itu ketika ditanya guru wali kelas itu nilainya itu diberikan pengetahuan keterampilan saja gitu, tidak ada deskripsi penilaian seperti diagnostik ini gitu. Jadi itu apakah hanya untuk pegangan sebagai guru atau untuk hasil akhir juga seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Anda, sebelum saya jawab, mungkin ada yang lain yang bisa bantu jawab terkait dengan pertanyaan Bu Nanda. Kita share. Silakan, siapa Bu? Ya. Dengan Ibu Ai. Ibu Ai. Dengan Ibu Ai. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Waalaikumsalam. Ai dari Kota Sukabumi. Ya, selamat sore Bapak. Salam semangat dan tetap tersenyum. Ini menanggapi ya, menanggapi tadi dari Ibu bahwa bagaimana caranya ketika tidak menerapkan kurikulum merdeka, kemudian bagaimana penilaian itu sudah kita lakukan tapi larinya kemana. Nah, di dalam kebijakan pemerintah pada hari ini itu masih kebijakan pada satuan pendidikan, apakah masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Nah, kalau belum mendaftar atau kepada kurikulum merdeka itu ada kebijakan sekolahnya itu ikut terdaftar dan mendaftarkan kepada Kemendikbud itu ada kurikulum merdeka itu ya berubah, kemudian mandiri dan mandiri berubah. Kalau belum, maka tetap itu dilakukan boleh, tapi tetap itu penilaiannya masih menggunakan skala sikap, kemudian keterampilan, KI, KD, dan semuanya silabus itu berdasarkan kurikulum 2013. Tapi kita sebagai guru agama itu belajar dan mengkolaborasi, ya dari mana itu kita nilai itu didapat sebagai tolak ukur ya, dan bukti bahwa tercapaian hasil belajar itu didapat. Menurut saya tidak ada salahnya kita tetap mencoba walaupun sekolah ini belum menerapkan kurikulum mereka, tapi kita tempatkan nanti sebagai tadi asesmen diagnosis ini adalah di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik. Jadi kan itu tetap aja mau kurikulum 2013 mau kurikulum merdeka itu sangat signifikan buat kita untuk melakukan asesmen diagnostis kognitif. Mungkin itu saja Pak tanggapannya. Jadi tetap aja kita bisa menggunakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penanggapan terkait. Saya menambahkan Pak. Silakan Bu Aisyah ya. Silakan Bu. Ya, betul. Iya.
Iya, iya. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan untuk pertanyaan dari Bu Nanda tadi. Sudah dijawab oleh Bu Ai. Pertanyaan Bu Nanda ini sebenarnya mau dibawa kemana asesmen diagnostik ini? Asesmen diagnostik ini memang untuk kita memetakan saja, terutama terkait pembelajaran berdiferensiasi dan tidak fokus ke kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 juga kalau ini dilaksanakan bagus ya. Jadi kita melakukan kepada anak kolaborasi. Iya.
Betul. Ya. Boleh izin Pak, satu lagi Pak. Iya, ini berbagi pengalaman saja Pak. Saya itu pernah ikut visiting ke daerah Kalimantan Barat itu ke Sambas. Ya, ke Sambas Pak. Kemarin 2020 akhir mau ini. Ya. Nah jadi, iya, jadi di situ tuh Pak. Di Sambas. Jadi di situ tuh Pak memang benar Bapak kan tadi bilang kendala listrik. Nah ini keluhan teman saya yang di daerah sana itu jadi untuk mengembangkannya sulit. Apalagi yang sudah lulus CGP kan harus mengembangkan tuh itu di sekolahnya. Nah itu sudah jauh jarak dari anak nih ke sekolah itu pakai ada yang pakai dayung, ada yang jalan kaki sampai 2 kilo. Saya salut ke gurunya juga sampai nyebrang air gitu ya, nyebrang perairan, sungai yang begitu jaraknya jauh. Nah itu jadi memang kendala di sana itu listrik Pak, listrik. Terus jangankan ini IT-nya juga merupakan barang yang langka. Jadi kita harus bersyukur gitu Pak. Nah itu satu PR lagi tuh Pak, barangkali nanti Bapak IN gitu kan menanyakan itu bagaimana untuk yang di sana titipannya itu. Jadi dia titip tolong tanyakan katanya. Jadi bagaimana mengembangkannya di sana sedangkan kendalanya listrik, ada yang daerah yang belum kena listrik gitu ya. Dari pemerintah belum ada. Itu aja Pak dari saya. Titipan. Sudah Pak.
Amin. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Unit kompetensi tertentu bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai peserta didik. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Walaupun sebenarnya diusahakan untuk selalu ada remedial dan pengayaan agar siswa tidak ada istilah cerita tidak naik kelas dan tidak lulus. Selanjutnya, langkah perencanaan asesmen. Rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih mengembangkan instrumen antara lain karakteristik,
peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Asesmen formatif tidak berisiko tinggi, high stake, seperti asesmen sumatif. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran yang tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan naik kelas, kelulusan, dan keputusan penting lainnya. Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan pelajar peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan, memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik, dan mengungkap cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang digunakan, yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekedar sebuah angka. Oke, lanjutnya, Bapak Ibu, instrumen asesmen. Instrumen asesmen, Bapak Ibu, teknik dan instrumen asesmen, terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik valid dan dapat ditindaklanjuti. Ada teknik asesmennya, observasi. Peserta didik diamati secara berkala dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Observasi dilakukan dalam tugas atau aktivitas penilaian kinerja, tes tertulis, tulisan, portofolio. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada juga rubrik, checklist, catatan anekdotal, grafik perkembangan. Selanjutnya pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen formatif, pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang akan dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. Kegiatan percobaan dilakukan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. Penilaian diri antar teman, umpan balik antar teman, dan refleksi. Sebagai contoh, peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan. Misalnya menulis surat teman tentang konsep yang baru dipelajari. Selanjutnya, pelaksanaan di asesmen sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir suatu lingkup materi, terdiri atas 1 atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester dan pada akhir fase. Khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Oke Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Bapak Ibu, nanti saya akan share asesmen diagnostik dan PPT yang barusan saya tampilkan ini. Bapak Ibu bisa mudah-mudahan terpandu untuk meneruskan pembelajarannya secara individu. Garis besar panduannya insya Allah ada di 2 PPT tersebut. Bapak Ibu tinggal mengembangkan dan belajar secara mandiri dan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar berapa menit? Mohon izin Pak. Silakan. Izin Pak.
Ya, share bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Ferry, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah memberikan penguatan terhadap materi ini. Saya sedikit menyimpulkan aja mengenai asesmen diagnostik tadi yang telah Bapak sampaikan di awal, berarti itu akan menunjang kepada proses pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk ini kan nanti akan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, yang ingin saya tanyakan mengenai instrumen asesmennya Pak, karena kan ada perbedaan karakteristik dari siswa. Apakah kita harus menyiapkan berbagai macam instrumen sesuai dengan karakteristik siswa tersebut atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dalam modul yang disampaikan tadi itu saya melihat adanya instrumen produk Pak. Siklus. Sebelumnya kan ada produk ya, produknya nggak ada gitu untuk instrumennya. Kemudian yang ketiga, di modul tidak ada siklus Pak. Tadi Bapak menyampaikan tentang siklusnya, sementara di modulnya tidak ada gitu. Mungkin itu aja Pak, karena waktu bisa ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama berbagi terkait dengan pertanyaan dari Pak Miftah. Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya coba Pak. Ya, silakan. Saya coba siapa, Pak. Ibu? Ya. Ya, Siapa dulu? Ibu Aisyah. Mangga Bu. Baik. Mangga. Untuk Mangga, yang Pak tadi, untuk pembelajaran diferensiasi, menurut saya itu bisa menggunakan beberapa instrumen gitu. Jadi bukan satu saja. Nah, yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa, seperti yang kinestik kemampuannya, kemudian yang visual, kemudian yang audiovisual. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pun satu kegiatan pembelajaran itu terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kalau tipe audio bagaimana nih belajarnya. Contoh misalnya pembelajaran surat Al-Maun gitu ya. Nah, untuk yang tipenya audio misalnya, yang audio bisa kegiatannya itu merekam anak yang sedang ngaji. Kemudian yang tipenya visualnya berarti dia bisa menyusun ayat gitu. Nah, ini dalam kegiatan intinya. Kemudian yang tipe kinestiknya langsung mempraktekkan ngaji misalnya dengan gerakan metode apa. Nah, itu contoh kegiatannya. Nah, instrumen yang digunakannya itu bisa yang instrumen kinerja ya. Kemudian instrumen untuk yang diskusinya itu. Jadi dalam kegiatan menurut saya itu lebih dari satu instrumen bisa digunakan. Itu saja Pak. Mungkin teman yang lainnya untuk menambahkan. Izin Pak menambahkan. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Siti Sophia, Iya, mohon maaf. Saya Siti Sophia dari Kota Tasikmalaya, Pak. ya, silakan Bu. Ya. Yang bisa saya simpulkan dari perencanaan pembelajaran adalah berarti dalam kurikulum Merdeka perencanaan yang diorientasikan penilaian adalah pada prosesnya, Pak, bukan pada hasilnya. Mungkin itu yang saya pahami dari modul dan sebagainya. Kemudian proses pembelajaran akan semakin bermakna jika proses pembelajaran akan bermakna jika penentuan penilaian instrumen dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang ditujukan pada sebuah pembelajaran. Mungkin itu aja Pak. Oke, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih. Dua yang dari Pak Miftah belum ya. Sekarang silakan yang lain dulu.
Pak siapa tadi sudah angkat tangan? Pak Nadine ya? Izin Pak. Izin Pak Muhammad Wahyudi dari Tangerang Selatan Pak. Oh ya, Muhammad. Wahyudi. Ya, siap. Terus. Saya tidak menambahkan tapi izin bertanya Pak. Ya. Tertarik di slide yang terakhir Bapak tampilkan tadi tentang formatif dan sumatif itu. Di slide ke-8 itu ada yang menarik untuk saya di poin keempat Pak. Kalau ditampilkan tadi itu hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Nah, agar tidak terjadi miskonsepsi karena memang yang berjalan di keseharian khususnya di tempat saya mengajar begitu, ketika formatif itu dilakukan kemudian di akhir perjalanan pembelajaran dilakukan pula sumatif, ketika kami atau saya pribadi selaku guru mata pelajaran atau bidang studi PAI kan diminta pelaporan kepada wali kelas. Nah, untuk menghitung nilai akhir ini yang berjalan adalah akumulasi Pak. Nilai UH ditambah PTS, ditambah PAS, kemudian dihitung jumlah, kemudian masih dihitung rata-rata. Ini yang berjalan masih demikian. Apakah memang ini seperti itu jalannya atau memang sudah ada perubahan namun kami yang belum move on? Ini pencerahannya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini dulu ya, karena ini waktu sudah habis ya. Tapi ini hebatnya Jitsi Bapak Ibu. Kalau yang kemarin, ini Bapak Ibu sudah kembali langsung berhenti. Saya betul, sudah lewat Pak 1 menit. Ibu mendampinginya karena saya juga ada kegiatan, tapi tetap ini bakal kita ini yang terkait dengan PPT tadi, instrumen produk dan siklus memang belum ada ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa sama-sama mencarinya terkait dengan itu. Kemudian dari pertanyaan Pak M. Wahyudin ya. Wahyudi. Nah ini Bapak Ibu, formatif ini memang tidak menjadi acuan ya dalam penentuan nilai akhir ya. Kemudian yang digunakan seperti kata Pak Wahyudi sekarang, M. Wahyudi ya. Itu memang Bapak Ibu masih digunakan seperti cara-cara yang di kurikulum 2013, karena ada juga yang menggunakan kurikulum Merdeka untuk proses penentuan nilai akhirnya. Tetapi ketika masuk ke ranah kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, maka penentuan nilai akhir itu tidak semata-mata dari hasil asesmen sumatif. Ya, tetapi tetap melihat bagaimana asesmen formatifnya. Jadi dia apa yang dilakukan oleh siswa di asesmen formatif walaupun tidak jadi acuan penentuan nilai akhir tapi tetap dilihat. Itu yang perlu dipahami. Tapi yang rigidnya terkait pelaporan penilaian itu nanti kita ada materi tersendiri ya Bapak Ibu. Baik. Karena itu perlu materi yang agak ini dikit dan waktunya juga harus agak panjang, lumayan. Ya, baik, Pak. Baik. Ini tapi ini sudah lumayan, Bapak Ibu sudah terbatas. Ya, Bapak Ibu juga menyentuh pertanyaannya kayaknya di luar materi kita. Udah banyak yang perencanaan dan pelaksanaan asesmen ini masuk ke ranah penilaian akhir dan pelaporannya dari pertanyaan. Kurang lama ya Pak? Ya. Di Depok lama. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sama-sama Pak Ferry, Pak Wahyudi. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Bapak Ibu, genggam tangannya semangat. Semangat. Yang on kamera bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa on kamera. Oke, 1, 2, 3. On kamera. Semangat lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sama-sama Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Kita akhiri ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih.